Halo semuanya, kembali lagi di channel Sierra Nova, channel yang ngebahas tentang Ninja 250 Karbu sejagat raya. Hari ini gue nggak ada bahan footage, jadi hari ini footage lama gue pas gue touring ke Purwakarta dulu. Dan ini sebenarnya kondisinya lagi gak sehat banget nih motornya. Oke, jadi hari ini gue bakal ngebahas tentang modifikasi di Ninja 250 Karbu. Segala jenis modifikasi yang rekomend dan tidak rekomend. Oh ya, BTW ini pengalaman pribadi aja ya. Jadi ini sesuai apa yang terjadi dengan gua. Ini pun sampai sangat membuat Ninja 250 Karbu gua sampai susah dipakai buat harian, apalagi pakai touring. Jadi untuk mod pertama yang kita mulai yang bahas adalah mod yang tidak boleh dipakai dulu aja kali ya. Oke. Kopling hidrolik untuk pertama. Jadi ini sebetulnya kopling hidrolik yang sampai di video dibuat pun gue masih terpasang. Jadi ini adalah modifikasi yang menurut gue lebih baik di skip aja kalau lu ada mod di wishlist lu yang bakalan lu pasang. Jadi kopling hidrolik ini sebetulnya gak ada yang bikin masalah, tetapi di bawahnya itu yang hidropump di bawah kopling situ. Kalau lu nggak rawat baik-baik dalam kurung maintenance seperti spare part lainnya, ini bisa berakibat fatal buat lu. Dan di masalah ini pun gua nggak sepele kayak hal seperti ini begini doang. Akhirnya ya lu tahu kan kalau di video pertama itu hidropump gue jebol. Lu pasti ingat ada scene bagian motor gua jadi kayak cacar air gitu di bagian mesinnya. Itu dikarenakan kopling hidrolik itu pakai cairan rem biasanya. Dan lu tahu kalau cairan rem tangan itu sangat-sangat haram, bin abrasif ke hal plastik dan cat apapun itu. Akhirnya ya waktu itu gua ganti juga tuh satu unit hidropump tuh harganya 600.000 waktu itu gua beli itu. Gua sempat vakum main Ninja saat itu, jadi karena gua nggak rawat tuh motor sebetulnya makin parah tuh. Akhirnya pun gue cabut aja lah, balik ke kabel. Dan jujur aja ya, berat banget pakai kabel itu kalau mau di saat itu tuh. Iya, ada beberapa orang bilang kalau pakai kopling hidrolik itu enteng. Emang beneran enteng saat ditarik, tapi kelemahannya dari kopling hidro itu kan pump hidro itu kan lokasinya di bawah dekat mesin dia tuh, ngegantung gitu tuh. Nah, kalau saat di kepanasan, dia di dalam pump itu kepanasan juga. Makin lama satu tarik kopling itu kayak tambah dalam aja gitu. Jadi kan gue pakai Brembo RCS 16. Dia itu ada setting levernya tuh bisa jauh bisa dalam. Ini tuh udah dalam banget. Baru lepas dikit aja udah ada engage gitu koplingnya. Maksud gue dalam tuh kayak lu lepas kopling tuh kan ada jarak kopling masuk dong. Ini kayak lepas dikit aja tuh udah masuk. Hasilnya sih gak enak banget. Kata paling deket yang bisa gue bilang tuh kayak ngempos gitu. Kayak rem tangan lu tuh udah kalau udah remnya kepanasan tuh lu kan mesti tariknya dalam banget. Nah tuh kurang lebih kayak gitu tuh. Jadinya ngempos aja lah gitu, ngomong bahasa paling dekatnya kayak gitulah kurang lebih. Dan ya kembali lagi lah ke keperluan lu juga. Lu mau ngincer style ya ambil hidro, lu mau ambil aman ya pakai kabel. Tapi menurut gue sih mubazir sih kalau pakai kopling hidro buat harian, ditambah kalau lu suka macet-macetan ya, terus sih udahlah nggak bisa diharapin lagi kalau hidro gini. Kebetulan gue ada semua tipe dari stang ini, dari high sampai low. Yang pertama tuh dari standar ya, kedua tuh ada low, mid, sama high. Gue mulai dulu dari high. High ini stangnya tingginya sama tuh kayak standarnya, cuma dia bisa di adjustable semuanya. Ini contohnya merek Nui, KTC, dan lain-lain gitu. Dan ini masih masuk zona nyaman aja. Dan kedua mid. Mid ini stang setengah tinggi dari stang standar, sama masih kayak stang high. Dia bisa di adjustable. Merek ini jarang ada di pasaran, punya gue pun nggak bermerek. Dan ini sih udah mulai masuk yang areanya nggak kurang nyaman lah. Dan yang terakhir adalah stang low. Ini adalah gimana ya gue ngomongnya ya. Ini stang terkutuk sih. Ini stang low dari batang shock langsung itu udah langsung genggaman lu. Dan lu tau lah ini kalau ini mereknya B-Pro. Dan ini adalah stang yang sangat bikin sakit tangan. Di video ini pun lu bisa lihat stang yang lagi gue pakai ini. Dan ini stang ini lagi gue pakai nih buat touring nih. Mantap lagi kan penderitaannya. Dan dikarenakan lu pakai stang rendah kayak gitu, nggak semua aksesoris bisa dipakai ya. Misalnya ini contoh ekstrimnya sih, lu pakai master rem Brembo itu kan nggak ada switch lampunya tuh. Maksudnya kalau lu ngerem tangan, dia lampunya tuh nggak nyala. Jadi lu mesti beli switch itu. Dan switch di zaman gua dulu ya itu manjangnya ke bawah, bikin mentok ke body badan Ninja 250 gua. Makanya sobek tuh badan motornya. Dan kesimpulannya lu harus tahu ya penderitaannya gimana, dan kalau lu mau modif selanjutnya juga lu harus perhatiin barang-barang yang lu mau pasang entar-entarnya lagi. Hand grip ini emang kelihatan keren pas ditempel di motor lo, tetapi hand grip ini nggak bisa bakalan bertahan lama. Gue bisa bilang begini karena dulu gue pakai hand grip karet ini selama 4 tahun. Jadi di awal-awalnya memang enak dipegang, apalagi dibetot. Tetapi seiring waktu, dia dari warna bening bakal jadi warna coklat-coklat gitu. Di saat warna coklat itu bakal bikin motor lo jadi jelek dah. Kalau kata orang di bengkel tuh pas udah kayak gitu mendingan diganti aja. Itu waktu gua pas pasang dia ngomong kayak gitu. Tapi gue skip perkataan dia di saat itu terjadi. Lama berselang, lama-lama hand grip tuh bakalan kayak terkupas karena tangan kita. Alhasil hand grip ini kalau kita dipakai hujan dan basah tuh hand grip, dia bakalan jadi gak bisa dipelintir.
Nah lu kebayang aja pas lagi hujan-hujanan motor lu nggak bisa digas. Gua saat itu udah nggak pakai sarung tangan, tangan pun nggak bisa diputar. Itulah di saat gua bawa motor tuh nggak nyaman, plus nggak bisa dipakai tuh motor. Kesimpulannya ini hand grip oke, tetapi ada umurnya, dan kalau bisa jangan sampai kayak kejadian gua gitu, nggak bisa digas motornya tuh. Mungkin ada yang bilang kok lampu proyektor masuk list juga walaupun gua nggak pasang. Jadi item ini terpasang di mobil gua pribadi. Jadi gua pun sering juga ada pergi malam pakai mobil. Nah di awal-awal terpasang sih sebetulnya gak ada masalah, enak aja dilihat gitu. Tetapi kalau dipakai lama-kelamaan, lampu-lampu itu akhirnya malah drop juga, alhasil kayak mati lampu. Nah dari sinilah gue mikir, mungkin kalau gue pasang di motor gue juga bakal masalah juga kayak mobil gue. Mati lampu semua, ngeberesinnya ntar ribet banget dah. Dan sampai sekarang gue aja masih pakai lampu originalnya aja belum pernah mati sampai sekarang. Jadi ini sebetulnya udah masuk kategori oprek ya. Soalnya kalau lu udah ganti knalpot, ini ada opsi terakhirnya. Jadi kayak jarum PJMJ itu ada setelah lu ganti knalpot. Oh ya, BTW filter gua tuh yang covernya yang aluminium chrome bukan yang plastik. Jadi gini, trouble yang sering kejadian. Sekarang kan gua pakai KNN filter. Nah, filternya yang tipe basah. Jadi di KNN tuh ada dua tipe basah dan tipe kering. Dan gua dapetnya yang tipe basah. Tetapi dalam pengertian basah ini, kalau kita mau servis filter itu, kita mesti pakai semacam cleaning oil buat si filter itu. Nah pada suatu saat gue pengen bersihin sendiri tuh gitu di rumah. Akhirnya gue beli tuh KNN cleaning kit. Kalau nggak salah gue keluar 300.000 doang buat tuh item. Skip pas gue pasang, gue spray maksudnya ke filternya, gue coba start. Si ninjanya malah keselak, gak bisa nyala. Ternyata filternya itu yang gak bisa napas. Alhasil ya matot tuh motor, gak bisa nyala. Akhirnya gue coba nyari permasalahannya, gue nggak dapet sampai gue cari di internet. Akhirnya gue cabut lagi, gue cuci pakai air, gue tinggal kering 2 jam, gue pasang lagi. Masih nggak nyala. Akhirnya gue beneran gue tinggalin sampai besok pagi. Nah pas mau gue nyalain start motor, bisa nyala dianya. Jadi mungkin gue masih nggak begitu kenal dengan sistem open filter ini sih. Tapi buat gue sih ini pengalaman buruk sih buat gue. Lalu cerita kedua gue, setiap kali misalnya lu parkir motor di tempat kebuka terus hujan, tuh kan lubang filternya kan kebuka banget tuh. Air hujan pun masuk, bikin basah tuh filter. Jadi setiap kali kalau lu mau motornya mau di start, dia tuh kayak ngandet gitu, susah nyala gitu. Mesti dipaksa terus sampai nyala. Pusing dah kalau udah kayak kejadian gitu. Oke, gua rasa inilah 5 hal yang gua anggap modifikasi-modifikasi yang sebetulnya gak gua rekomen ke lu semua. Jadi ini sih bisa dibilang pengalaman pahit lah selama gua memakai Ninja 250 dengan modifikasi yang udah gua sebutin tuh yang tadi. Nah sekarang kali ini kita akan ngebahas modifikasi-modifikasi yang gue rekomen sih sampai sekarang nih ya. Perlukah ini dijelasin lagi? Lo beli Ninja 2,5 tanpa ganti knalpot tuh rasanya kayak lo beli ayam goreng tapi makan kulitnya doang. Jadi knalpot di Ninja 2,5 tuh banyak ya macamnya. Ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau lo mau lihat ya yang lo suka, mendingan lo coba cari aja di YouTube aja buat compare mereka. Tapi ingat, setiap knalpot itu nggak sama ya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Itu juga pengaruh sama ketenaga mesin ya. Jadi kalau lo ambil yang pendek ya tarikannya kenceng. Tapi kalau yang knalpotnya bodinya panjang ya jadinya dia lebih top speednya doang. Tapi bautnya nggak ada. Perlu lagi dijelasin ini, sebetulnya ban terlebar max di swing arm asli di velg asli yang engke ya, itu bisa sampai 150, cuma bakal ngedonat banget. Kalau lu ganti velg ke Kemco atau Delcavic bisa naik sampai 160. Mau di atasnya lagi mesti ganti swing arm modelnya Virosi atau Delcavic, itu di pasaran sih banyak itu begitu. Jadi kalau ganti bannya tuh tujuannya sih dua ya, ada look dan amannya doang. Tetapi drawbacknya ada ya. Dia tuh kalau lu pakai ban yang lebarnya terlalu gede banget tuh bakal berat tarikannya tuh ya. Terdengar sepele, tetapi ini adalah modifikasi yang bakal nyelamatin lu dari overheat rem lu. Ditambah lagi jika kalau turunan sampai selang rem original malah kendor kan. Jadi sebenarnya ini udah kayak modifikasi wajib sih lu kalau pakai motor kenceng gini. Tapi rem lu jeblos, apalah kendor apa segala macam, lu tabrakan. Insiden kejadian kan gak enak juga kan. Mendingan cari aman ya, selang rem gue masukin juga. Pilot jet dan main jet adalah item yang penting saat lu ganti knalpot. Acuan dari gue sih sulit kalau lu nanya PJMJ apa yang cocok.
ini harus dari tangan dari mekanik bengkel langsung yang ngerti. Jadi misalnya kalau lu ganti, dia bakal berebet, tenaga gak ada, kayak berebet enteng, masih bisa jalan, cuma ya suaranya nggak enak aja gitu, tenaganya juga ngempos gitu. Jadi kalau udah ganti knalpot, lu lebih baik ke bengkel beli PJMJ, lo minta mekaniknya settingin buat lo. Udah gitu aja sih. Jadi gear set ini lebih mengarah ke Ninja yang lo beli second ya. Ya siapa tahu kan gear lamanya udah usang, jadi lo harus ganti gear baru kan. Dan pergantian gear set ini harus ganti juga jika lo mau ganti ban lebar ya. Soalnya velg bakal dimundurin lagi, ini biar rantainya diatur lagi panjangnya. Jadi sebetulnya pergantian ban yang notabene bannya beratnya di 150 ke atas itu kan udah mulai berat. Itu jadinya gearnya harus mengecil buat nge-offset ratio berat ke power motor. Jadi jika misalnya ban 160 lu kerasa berat, lu kan rantai asli gearnya yang gear belakang size-nya kan 45, lu turunin aja 44. Tapi itu buat ngejar torsi, tapi kalau lu mau ngejar stall speed lu ganti ke 46. Sebenarnya begitu aja sih, rumusnya lebih gampang aja kayak gitu aja sih. Dan itulah 5 rekomendasi yang bisa gue berikan dan yang tidak gue rekomen ke lu semua. Jadi semoga aja sih ini video ini bakal bermanfaat buat lo kalau udah mainin Just 2.5, terus mau ganti modifikasi apa yang boleh dan nggak boleh, yang bagus dan nggak bagus. Lo minimal udah tau lah dari video ini. Jadi jika masih ada pertanyaan yang masih lo bingung atau nggak apa, atau mau nanya modifikasi yang ini bisa pakai nggak nih bang, kayak gini. Ya lu sih silakan tinggalkan komen aja di bawah. Jadi ntar kalau bisa gue usahakan jawab sebisa gue mungkin. Jadi ya videonya sih sampai sini saja dulu ya. Jadi mungkin video selanjutnya mungkin kayaknya yang ganti stang deh. Jadi gue siap-siap syuting lagi nih buat video buat ini syuting ganti stang. Jadi stay tune aja di channel saya, channel Sirenova. Saya pamit dulu. Sampai jumpa kembali.